Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Kusuma Wardani dengan NIM 20031161367 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar sudut jika dua garis yang sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, sebelum kita membahas tentang hubungan antar sudut, kita terlebih dahulu mengingat dahulu materi yang telah kita pelajari pada saat kelas 4 yang lalu, kelas 4 SD ya, yaitu hubungan antar garis. Nah, semuanya apakah sudah membawa alat dan bahan yang telah kita sepakati pada pertemuan yang sebelumnya? Nah, mungkin kalian di sini pada bertanya-tanya ya, kira-kira alat dan bahan itu kita gunakan untuk apa? Nah, alat dan bahannya adalah ada stik es krim, kemudian ada penggaris, dan ada busur derajat. Sebelum kita menginjak ke materi hubungan antar sudut jika dua garis yang sejajar dipotong oleh garis transversal, maka terlebih dahulu kita mengingat materi sebelumnya yaitu tentang hubungan antar garis. Nah, untuk yang pertama di sini adalah garis yang saling berpotongan. Nah, misalkan di sini saya mempunyai garis H yang dipotong oleh garis G, kemudian titik potongnya ada di titik K. Nah, apa saja kira-kira untuk sifat dari garis yang saling berpotongan? Nah, amati gambar di samping di sini. Ada berapa banyak titik persekutuan yang terbentuk antara garis H dan juga garis G? Titik persekutuan di sini adalah titik yang berada di kedua garis, atau ada di garis H dan juga ada di garis G. Kira-kira ada berapa titik persekutuan? Ya, betul sekali. Ada satu titik persekutuan, atau yang disebut sebagai titik potong, yaitu titik K. Kesimpulannya adalah dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai satu titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Nah, kemudian sekarang kita ibaratkan bahwa stik es krim di sini adalah merupakan suatu garis lurus. Nah, di sini ada dua bentuk garis yang saling berpotongan ya, seperti yang telah dijelaskan pada PowerPoint yang tadi. Maka di sini untuk bentuk yang pertama ini adalah garis lurus yang saling berpotongan dan membentuk dua jenis sudut, yaitu yang pertama sudut tumpul dan juga sudut lancip. Jadi di sini sudut tumpul, sini sudut lancip, sini sudut tumpul, dan sini sudut lancip. Kemudian untuk bentuk yang kedua di sini adalah garis lurus yang saling berpotongan tegak lurus, sehingga membentuk sudut-sudut yang terbentuk itu semuanya adalah sudut siku-siku atau yang besarnya adalah 90 derajat. Nah, kemudian selain itu, baik bentuk yang pertama maupun bentuk yang kedua, garis yang saling berpotongan itu juga membentuk sudut lurus atau sudut yang saling berpelurus atau yang besarnya adalah 180 derajat. Nah, untuk bentuk yang pertama di sini untuk sudut yang saling berpelurus yaitu sudut yang berdekatan ya. Kita mencarinya itu adalah sudut yang berdekatan atau bersebelahan. Jadi contohnya adalah sudut AOD di sini. Kemudian dan sudut DOB di sini bersebelahan dan mereka membentuk suatu garis lurus seperti itu. Nah, kemudian sudut DOB dan sudut BOC, jadi DOB dan sudut BOC. Mereka adalah bersebelahan dan jika kita ukur, dia kan membentuk suatu garis lurus di sini. Nah, jika kita ukur menggunakan busur derajat, maka akan menghasilkan sudut yaitu 180 derajat. Kemudian untuk yang ketiga sudut BOC dan sudut COA. Kemudian untuk yang terakhir sudut COA dan sudut AOD. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini karena mereka adalah berpotongan tegak lurus, maka semua sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Nah, untuk definisi sudut lurus sendiri adalah sudut yang besarnya 180 derajat atau yang membentuk suatu garis lurus. Nah, jika kita ukur nantinya akan menghasilkan sudut yang ukurannya 180. Nah, untuk bentuk yang kedua di sini yaitu sudut AOC dan juga sudut COB untuk yang pertama, kemudian sudut COB dan juga sudut BOD, kemudian sudut
BOD dan sudut DOA, kemudian sudut DOA dan sudut AOC. Nah, seperti itu ya. Sudah ada 4, yaitu sudut yang saling berpelurus pada bentuk yang kedua di sini, atau garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, jika kita ingin membuktikan apakah ini ukuran dari masing-masing sudutnya ini adalah 90 derajat, maka coba kalian ukur ya menggunakan busur derajat, apakah nantinya adalah 90 derajat untuk ukuran sudutnya. Nah, ternyata 90 derajat, tepat menunjukkan 90 derajat jika kita ukur menggunakan busur derajat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian seperti yang percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya yang menggunakan stik es krim. Nah, di sini diperjelas lagi jenis sudut yang terbentuk dari 2 garis yang saling berpotongan. Nah, yang pertama adalah sudut lancip, di mana sudut lancip besarnya adalah lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut tumpul, di mana sudut tumpul besarnya adalah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kemudian ada sudut lurus, di mana sudut lurus ini adalah membentuk suatu garis lurus yang besar sudutnya ini adalah 180 derajat. Kemudian untuk yang keempat yaitu sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat atau sudut yang terbentuk dari garis yang berpotongan secara tegak lurus. Nah, di sini merupakan hubungan sudut yang terbentuk dari garis yang berpotongan. Jadi ada 2 hubungan, yaitu garis, maksud saya sudut yang saling berpelurus, kemudian sudut yang bertolak belakang. Sudut yang saling berpelurus di sini maksudnya adalah sudut yang membentuk suatu garis lurus. Yaitu misalkan di sini ada garis yang saling berpotongan, yaitu garis AB dan juga garis CO, dan mereka membentuk sudut Y dan juga sudut X. Nah, Y dan juga sudut X ini adalah disebut sebagai sudut yang saling berpelurus, seperti yang kita bahas pada percobaan sebelumnya yang menggunakan stik es krim. Nah, di sini diperjelas kembali. Nah, di sini namanya itu adalah sudut yang berpelurus, yaitu Y plus X itu sama dengan 180 derajat. Kemudian untuk hubungan sudut yang selanjutnya yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Jadi misalkan di sini ada garis PQ yang dipotong oleh garis SR. Nah, mereka membentuk suatu sudut yaitu sudut 1, 2, 3, dan 4. Nah, titik potong antara 2 garis tersebut ada di titik T. Nah, di sini dari keempat sudut tersebut, dari sudut 1, 2, 3, dan 4, nah mereka membentuk sudut yang saling bertolak belakang, yaitu ada 2 pasang. Yaitu yang pertama 1 dan 3, kemudian 4 dan 2. Jadi 1 ini bertolak belakang dengan sudut 3, kemudian sudut 4 bertolak belakang dengan sudut 2. Nah, kira-kira dari sini adakah yang bisa menjelaskan apa itu sudut yang saling bertolak belakang? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Sudut yang saling bertolak belakang itu adalah sudut yang saling membelakangi. Sudut yang saling membelakangi dan tidak membentuk suatu garis lurus ya, atau yang tidak berpelurus. Jadi, sudut yang terbentuk dari 2 garis yang saling berpotongan namun bukan sudut yang berpelurus seperti itu, atau yang saling membelakangi, seperti itu cirinya. Jadi sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3, kemudian sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Bagus. Kemudian untuk yang bagian yang kedua yaitu garis yang saling sejajar. Nah, di sini sudah ada gambar garis yang saling sejajar yaitu garis G dan juga garis H. Nah, kira-kira apa saja untuk sifat-sifat dari garis yang sejajar? Nah, jika garis G dan juga garis H ini pada gambar di samping diperpanjang, apa yang terjadi kira-kira? Apakah kedua garis tersebut akan saling bertemu? Nah, kira-kira jika kita perpanjang, coba kalian perpanjang pada
LKPD kalian apakah saling bertemu? Ya, jawabannya adalah tidak. Garis tersebut tidak akan bertemu. Kemudian buatlah suatu garis K yang memotong garis G. Kemudian jika garis K tersebut diperpanjang, apakah juga akan memotong garis H juga? Silahkan kalian membentuk suatu garis yang memotong garis G. Kemudian jika kalian perpanjang, apakah juga memotong garis H? Ya, betul sekali. Garis tersebut juga akan memotong garis H. Nah, kita ibaratkan stik es krim ini adalah suatu garis lurus ya. Kemudian garis lurusnya ini adalah mereka ini berjajar atau berada di bidang yang sama, yaitu bidang buku ini. Kemudian mereka ini tidak saling berpotongan atau tidak mempunyai titik persekutuan. Jika tadi untuk yang garis berpotongan, dia berpotongan di satu titik, maka di sini untuk garis yang sejajar dia tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, jika garis di sini saya perpanjang, kita perpanjang, maka di sini tidak akan bertemu. Nah, inilah yang dinamakan garis yang sejajar. Nah, di sini merupakan suatu contoh di mana suatu garis sejajar dipotong oleh suatu garis lain. Jadi di sini ada garis sejajar yaitu garis M dan juga garis N, kemudian dipotong oleh garis L. Jadi jika L memotong garis N, maka garis L juga akan memotong garis M. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu dua garis sejajar yaitu jika garis tersebut berada dalam suatu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Kemudian yang kedua, melewati suatu titik di luar garis bisa dibuat tepat satu garis lain yang sejajar dengan garis tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat suatu garis yang memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis yang kedua. Kemudian apabila suatu garis sejajar dengan garis yang lainnya, maka kedua garis tersebut juga akan saling sejajar satu sama lain. Kemudian untuk yang ketiga yaitu garis yang saling berimpit. Nah, garis yang saling berimpit itu misalkan di sini saya mempunyai suatu garis yang berwarna biru di sini. Kemudian saya mempunyai garis lain lagi yang berwarna kuning. Nah, mereka ini berimpit. Mereka sebenarnya ada dua garis namun mereka berimpit sehingga kelihatannya dia hanya ada satu garis saja. Nah, kira-kira ada berapa titik potong atau titik persekutuan yang terlihat pada gambar di atas? Nah, jika garis yang saling berpotongan tadi mempunyai satu titik persekutuan, maka garis yang berimpit ini kira-kira mempunyai berapa titik persekutuan? Ya, betul sekali. Ada banyak sekali titik persekutuan atau titik persekutuannya ini adalah tak hingga. Nah, di sini saya mempunyai dua stik es krim. Nah, ibaratkan ini adalah suatu garis lurus. Nah, garis yang berimpit itu adalah garis di mana mereka mempunyai titik persekutuan di sepanjang garis tersebut. Jadi titik persekutuannya itu ada banyak sekali atau tak hingga. Seperti itu. Nah, jika diibaratkan suatu garis tersebut adalah stik es krim ini, maka stik es krim ini adalah bertumpuk seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada dua stik es krim, tapi kelihatannya hanya ada satu saja. Karena mereka ini berimpit atau berada di satu bidang dan mempunyai titik persekutuan yang sama. Mempunyai titik persekutuan yang tak hingga. Seperti itu. Jadi misalkan ada stik es krim yang pertama, kemudian saya punya stik es krim yang kedua, kemudian saya himpitkan seperti ini atau saya tumpuk. Nah, mereka ada di suatu bidang yang sama, di bidang putih ini. Kemudian mereka mempunyai titik persekutuan yang banyak sekali atau tak hingga. Sehingga kelihatannya seperti satu stik es krim saja, padahal di sini adalah dua stik es krim yang saling berimpitan. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu dua buah garis akan disebut berimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong atau titik
persekutuan. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian atau pemahaman kalian tentang hubungan antar garis, maka kerjakanlah latihan berikut ini atau yang juga terdapat pada LKPD kalian. Nah, kemudian kita lanjut ke hubungan antar sudut yang terbentuk jika dua garis yang sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, pada LKPD kalian di sini terdapat kegiatan 1 di mana di sini terdapat gambar garis yang saling sejajar yang dipotong oleh suatu garis transversal. Nah, kemudian pada kegiatan 1 di sini ukurlah setiap sudut yang terbentuk dari garis sejajar tersebut yang dipotong oleh garis transversal. Jadi semua sudut dari sudut A1 hingga A4 dan B1 hingga B4 di sini silahkan kalian ukur. Nah, setelah kalian melakukan pengukuran terhadap sudut yang terbentuk tadi yang terdapat pada kegiatan 1, maka di sini akan dibahas tentang macam-macam hubungan antar sudut di mana yang terbentuk dari garis yang sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, untuk bentuk yang pertama atau sudut yang pertama yaitu sudut yang saling sehadap. Sudut yang saling sehadap di sini adalah sudut yang mempunyai posisi dan arah yang sama atau menghadap ke arah yang sama. Nah, dari gambar di sini, contoh dari sudut yang saling sehadap adalah sudut A1 dan juga sudut B1, kemudian sudut A2 dan juga sudut B2. Nah, sudut A1 dan B1 di sini itu mereka sama-sama menghadap ke atas dan di kirinya garis transversal. Nah, kemudian sudut A2 dan B2 mereka sama-sama di kanannya garis transversal dan juga sama-sama menghadap ke atas. Seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan contoh yang telah saya berikan tadi, silahkan kalian mencari contoh lain dari sudut yang saling sehadap. Kalian tuliskan pada LKPD kalian. Kemudian selanjutnya, amatilah hasil pengukuran yang telah kita lakukan pada kegiatan 1 di atas. Kemudian lengkapi bagian rumpang yang ada pada bagian di sini, bagian pada LKPD kalian di sini. Nah, lengkapilah bagian di sini, sudut A1 ternyata sama dengan sudut B1 atau yang saling sehadap ya. Sudut A1 dan B1 kan saling sehadap. Kemudian ternyata dari pengukuran pada kegiatan 1, sudut A1 sama dengan sudut B1. Nah, sama dengan berapa derajat? Silahkan kalian menuliskan ukuran dari masing-masing sudut di sini. Nah, kemudian simpulkanlah hasil dari pengukuran kalian tadi. Nah, kira-kira apa definisi dan sifat dari sudut yang saling sehadap? Nah, sudut yang saling sehadap itu adalah sudut yang mempunyai posisi dan arah yang sama. Nah, sifat dari sudut yang saling sehadap yaitu bahwa keduanya memiliki ukuran sudut yang betul sekali, yang sama besar. Kemudian yang kedua adalah sudut yang saling berseberangan. Nah, terdapat dua jenis di sini sudut yang saling berseberangan, yaitu sudut dalam berseberangan kemudian sudut luar berseberangan. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan membahas tentang sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan di sini adalah sudut yang ada pada bagian dalam garis sejajar dan posisinya saling berseberangan. Contohnya adalah sudut A3 dan B2, sudut A3 dan sudut B2. Nah, mereka ini untuk sudut A3 ini ada di dalamnya garis yang sejajar. Kemudian sudut B2 ini juga ada di dalamnya garis yang sejajar. Nah, posisi dari A3 dan B2 ini mereka itu saling berseberangan seperti itu dan tidak membentuk suatu sudut yang berpelurus atau tidak bersebelahan. Ya. Jadi B1 dan B2 itu bukan disebut sudut yang berseberangan, melainkan sudut yang berpelurus. Betul sekali. Jadi yang berseberangan itu adalah A3 dan B2. Itu namanya berseberangan dalam. Kemudian berdasarkan contoh yang saya sebutkan tadi, carilah contoh lain yang merupakan sudut yang saling berseberangan. Kemudian kalian tuliskan pada LKPD kalian.
Nah, kemudian amatilah hasil pengukuran pada kegiatan satu kita di atas tadi. Nah, lengkapilah bagian rumpang pada bagian berikut ini. Nah, ternyata untuk sudut yang saling dalam berseberangan tadi, yaitu sudut A3 dan B2, itu eh, hasilnya itu berapa? Hasilnya ternyata sama untuk ukuran sudutnya. Nah, sama dengan berapa tadi? Nah, lengkapi bagian rumpang berikut ini. Nah, kemudian tuliskan kesimpulan dari sudut yang dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah sudut yang ada pada bagian dalam garis jajar dan posisinya saling berseberangan. Sifat dari sudut dalam berseberangan yaitu bahwa keduanya memiliki ukuran sudut yang, iya betul sekali, yang sama besar. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu sudut luar berseberangan. Nah, pengertiannya yaitu sudut yang posisinya berada di luar garis jajar dan posisinya saling berseberangan. Jadi kebalikan dari sudut dalam berseberangan, jika tadi sudut dalam berseberangan itu ada di dalamnya garis yang sejajar, maka untuk sudut luar berseberangan ini ada di luarnya garis yang sejajar, tapi untuk posisinya itu sama-sama berseberangan. Seperti itu. Jadi contohnya adalah sudut A1 dan juga sudut B4. Nah, berdasarkan contoh tersebut, sekarang kalian cari contoh lain yang merupakan sudut luar berseberangan. Kemudian berdasarkan pengukuran pada kegiatan satu di atas, kalian di sini silahkan tuliskan untuk ukuran masing-masing sudut di sini yang saling luar berseberangan, yaitu sudut A1 dan juga sudut B4 sama dengan berapa derajat dan seterusnya. Kemudian tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan pada kolom kesimpulan yang juga terdapat pada LKPD kalian. Sudut luar berseberangan adalah sudut yang ada pada bagian luar garis jajar dan posisinya saling berseberangan. Sifat dari sudut luar berseberangan yaitu bahwa keduanya memiliki ukuran sudut yang, ya betul sekali, yang sama besar. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu hubungan sudut yang saling sepihak. Nah, untuk sudut yang saling sepihak sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama, sudut yang dalam sepihak, kemudian yang kedua adalah sudut luar sepihak. Nah, untuk sudut dalam sepihak di sini, pengertiannya yaitu sudut yang berada di dalam garis jajar, kemudian posisinya sepihak, yaitu sama-sama di kanan atau di kirinya garis transversal. Nah, garis transversal ini merupakan garis yang memotong garis jajar. Nah, jadi contoh dari sudut dalam sepihak pada gambar di sini yaitu sudut A3 dan juga sudut B1. Jadi sudut A3 dan B1 dia sama-sama di kirinya garis transversal dan berada di dalam garis jajar. Jadi ada di sepihak, sepihaknya itu karena mereka sama-sama di kirinya garis jajar, kemudian kenapa dalam? Karena ada di dalamnya garis jajar, seperti itu. Sehingga disebut sebagai dalam sepihak. Nah, kemudian berdasarkan contoh tersebut, maka carilah contoh lain yang merupakan sudut dalam sepihak. Nah, kemudian berdasarkan kegiatan satu yang telah kita lakukan sebelumnya, maka di sini tuliskanlah hasil pengukuran kalian dan lengkapilah bagian rumpang di sini. Nah, ternyata sudut yang saling dalam sepihak, yaitu tadi adalah sudut A3 dan juga sudut B1, itu ternyata jika dijumlahkan sama dengan berapa derajat. Kemudian tuliskan contoh lainnya juga, jika mereka dijumlahkan sama dengan berapa derajat. Nah, kemudian tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan pada bagian kesimpulan di sini yang juga terdapat pada LKPD kalian. Sudut dalam sepihak yaitu sudut yang berada di dalam garis jajar dan posisinya itu sepihak, sama-sama di kanan atau di kirinya garis transversal. Seperti itu. Nah, sifat dari sudut dalam sepihak di sini yaitu jika keduanya dijumlahkan, maka hasilnya adalah berapa derajat? Iya, betul sekali. Adalah 180 derajat. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak di sini adalah sudut yang berada di luar garis jajar dan posisinya itu sepihak. Nah, sama-sama di kanan atau di kirinya garis transversal. Nah, garis transversal di sini adalah garis yang memotong garis jajar.
Nah, contoh dari sudut luar sepihak pada gambar di sini adalah sudut A1 dan juga sudut B3. Nah, sudut A1 dan B3 di sini, mereka sama-sama di luarnya garis jajar dan mereka posisinya juga sama-sama di kirinya garis transversal. Jadi, disebutlah mereka itu sebagai sudut yang saling luar sepihak karena sama-sama di luar garis jajar dan sama-sama di kirinya garis transversal atau sepihak seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan contoh tersebut, carilah contoh lain sudut yang merupakan sudut luar sepihak. Nah, kemudian amatilah hasil pengukuran yang telah kita lakukan pada awal kegiatan 1 di atas. Lalu lengkapilah bagian rumpang pada bagian berikut ini. Nah, untuk sudut A1 dan juga B3, ternyata jika kita jumlahkan, itu hasilnya berapa derajat? Nah, hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian untuk yang lain juga tuliskan pada LKPD kalian. Nah, kemudian selanjutnya tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan tentang sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak yaitu sudut yang berada di luar garis jajar dan posisinya sepihak atau sama-sama di kanan atau di kirinya garis transversal. Nah, sifat dari sudut luar sepihak di sini yaitu jika keduanya dijumlahkan, maka hasilnya adalah betul sekali 180 derajat. Nah, kita sudah selesai membahas tentang hubungan antar garis dan juga hubungan antar sudut. Nah, pastinya kalian sudah paham tentang apa itu macam-macam dari hubungan antar sudut jika dua garis yang sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, kemudian untuk memperkuat pemahaman kalian dan pengetahuan kalian tentang bab ini, maka marilah kita berlatih untuk menjawab soal-soal berikut ini yang juga terdapat pada LKPD kalian. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.